Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Ananda Sapira dari semester 3B. Di sini saya akan mereview Hukum Administrasi Negara pertemuan ke-13 dengan dosen Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan asisten dosen Dr. Emredi Aridayandi SHMH. Keputusan Tata Negara atau Basicking. Ciri-ciri keputusan tata usaha negara atau keputusan administratif, sifat norma hukum keputusan adalah individual, konkret yang dijabarkan dalam 4 segi sifat norma hukum meliputi yang pertama norma umum abstrak, misalnya undang-undang. Yang kedua norma individual konkret, misalnya keputusan tata usaha negara. Yang ketiga norma umum konkret, misalnya rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di suatu tempat. Rambu itu berlaku bagi semua pemakai jalan namun hanya berlaku untuk tempat itu. Yang keempat, norma individual abstrak, misalnya izin gangguan atau HO. Dalam praktek administrasi negara pemerintahan, terdapat beberapa ketentuan yang berpotensi menimbulkan sengketa tata usaha negara, yaitu antara lain yang pertama, keputusan tentang perizinan. Secara yuridis, suatu izin adalah merupakan persetujuan yang diberikan pemerintah atau badan atau pejabat tata usaha negara kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk melakukan aktivitas tertentu. Menurut Lipus M. John, tujuan diadakannya perjanjian pada pokoknya adalah untuk yang pertama, mengarahkan atau mengendalikan aktivitas tertentu, misalnya izin prinsip, izin pertambangan, izin pengusaha hutan, izin berburu, dan sebagainya. Mencegah bahaya atau gangguan, misalnya gangguan atau hider onda nanti, AMDAL, dan sebagainya. Melindungi objek tertentu, misalnya izin masuk objek wisata, cagar budaya, dan sebagainya. Distribusi benda atau barang langka, misalnya izin trayek, izin perdagangan swasta langka, dan sebagainya. Seleksi orang atau aktivitas tertentu, misalnya SIM, izin memiliki senjata apa, izin penelitian, dan sebagainya. Keputusan tentang status hukum dan kewajiban. Status hukum perorangan atau badan hukum, misalnya akta kelahiran, akta kematian, akta pendirian, atau pembubaran badan hukum, KTP, ijazah, sertifikat, tanda lulus ujian, dan lain-lain. Hak atau kewajiban perorangan atau badan hukum terhadap suatu barang atau jasa, misalnya pemberian atau pencabutan hak atas tanah, hak untuk melakukan pekerjaan, dan sebagainya. Sekian review dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.